Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hobipah Dewiryani. Saya dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas ujian praktik mata kuliah Keperawatan Dasar 1 mengenai pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Sebelumnya, saya di sini akan membacakan terlebih dahulu sebuah kasus, yaitu ada seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan batuk produktif. Batuk dirasakan lebih dari 2 minggu. Hasil pengkajian menunjukkan pasien batuk berdahak kental, ronchi positif pada lobus dextra posterior. Pasien tampak lemah dan tidak nafsu makan. Tanda-tanda vital menunjukkan frekuensi napas 23 kali per menit. Suhu pada malam hari yaitu 40 derajat Celcius. Pasien mempunyai riwayat merokok, yaitu tidak teratur makan. Kemudian ada beberapa soal yang akan saya bacakan. Di antaranya, bagaimana pengaturan posisi yang tepat pada kasus di atas? Apakah tindakan keperawatan yang prioritas atau tepat yang harus perawat lakukan? Bagaimana posisi postural drainase yang tepat pada kasus di atas? Kemudian, sebutkan waktu yang tepat dilakukannya tindakan clapping atau vibrasi dan berapa lama diberikannya. Kemudian, sebutkan indikasi dan kontraindikasinya. Apabila tindakan nomor 1, 2, dan 3, 4 telah dilakukan, tetapi masih sesak, berapakah jumlah kadar oksigen yang tepat diberikan pada pasien tersebut, dan alat apa yang digunakannya. Kemudian, sebutkan 8 prinsip etika keperawatan dan berikan contoh penerapan prinsip etika keperawatan pada kasus di atas. Kemudian, demonstrasikan tindakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, yaitu jawabannya semi-fowler. Nah, digunakan untuk pasien yang mengalami keluhan sesak napas, seperti pasien tersebut. Kemudian, nomor 2, fisioterapi dada atau postural drainase. Di dalamnya ada clapping atau perkusi, vibrasi, batuk efektif, dan oksigenasi. Kemudian nomor 3 ada posisi right posterior segment, yaitu telungkup dengan bagian dada sampai perut diganjal bantal. Nomor 4 ada clapping. Nah, pemberiannya 1-2 menit, kemudian vibrasi 4-5 kali. Indikasinya 1. Adanya penumpukan sekret pada saluran pernapasan. 2. Sulit mengeluarkan atau membatukan sekresi yang terdapat pada saluran pernapasan. Kontraindikasinya, yang pertama, kegagalan atau gagal jantung. Yang kedua, status asmatikus. Yang ketiga, renjatan atau perdarahan masif. Yang keempat, infeksi paru berat. Yang kelima, patah tulang iga atau luka baru bekas operasi, dan yang terakhir ialah tumor paru. Kemudian nomor 5, menggunakan nasal kanul dengan kadar oksigen yang diberikan 1-6 liter per menit. Nomor 6 yaitu ada autonomi yang berarti kemandirian, beneficiency yaitu berbuat baik, justice yang berarti keadilan, non-maleficency tidak merugikan. Kemudian ada veracity, kejujuran, fidelity yaitu menepati janji, confidentiality yaitu kerahasiaan, dan yang terakhir ada accountability yang berarti akuntabilitas. Di sini contohnya yaitu saya mengambil satu tindakan kerahasiaan atau confidentiality. Kenapa saya mengambil tindakan kerahasiaan? Kenapa saya mengambil etika kerahasiaan? Jadi, contohnya kita sebagai perawat atau tim medis harus bisa menjaga kerahasiaan pasien.
Contohnya, jika ada seseorang yang menanyakan privasi atau informasi tentang pasien, akan tetapi orang tersebut bukan keluarganya, maka kita sebagai pihak kesehatan dilarang memberikan informasi tersebut kecuali terhadap keluarganya sendiri. Dan bila itu juga demi hukum dan demi keadilan, baru kita boleh memberikan informasi tersebut. Alat-alatnya yang pertama ada bantal, kemudian ada bengkok, kemudian ada secangkir air hangat, kemudian ada hand sanitizer, dan ada pot sputum, kemudian ada hand spoon, kemudian ada stetoskop untuk memeriksa ya, kemudian ada tisu, terus ada handuk untuk pengalas, dan yang terakhir ialah ada masker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apakah benar dengan Ibu Indri? Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Hopifa Dewi Riani. Kebetulan saya adalah perawat yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan menawarkan terapi dada yang di dalamnya ada clapping, vibrasi, sama batuk efektif, yang bertujuan untuk membantu ibu mengeluarkan sekresi pada tubuh ibu. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Di sini mungkin saya akan kontrak waktu terlebih dahulu karena tindakan tersebut akan menghabiskan waktu 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Terlebih dahulu saya izin mengambil alat-alatnya. Baik. Assalamualaikum Ibu, saya kembali dengan membawa alat-alat. Mungkin di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tindakan apa itu fisioterapi. Nah, fisioterapi dada ini bertujuan untuk membantu mengeluarkan sekresi pada dalam tubuh ibu supaya pernapasan ibu kembali normal. Nah, terlebih dahulu di sini saya izin menggunakan APD ya, Bu. Di sini terlebih dahulu saya akan memeriksa kembali dada ibu. Ditakutkan ada penumpukan sekrek kembali di bagian yang lain ya, Bu. Permisi ya, Bu. Hasilnya tidak ada ya, Bu. Sekarang langsung saja ke tindakan selanjutnya, yaitu ibu bisa tengkurap terlebih dahulu. Baik. Bisa saya bantu, silakan. Permisi ya, Bu. Sebenarnya mohon maaf, saya akan mengganjal dulu terlebih dahulu pakai bantal. Kemudian saya akan tutup terlebih dahulu, ditakutkan ibu kalau terlalu menekan bicara ya. Alatnya, tindakannya sudah selesai ya, Bu. Dilanjutkan tindakan selanjutnya. Ibu bisa berbaring kembali seperti posisi semula. Kalau tidak bisa, saya bantu. Saya tutupin. Ibu, tindakan selanjutnya yaitu merubah posisi ibu ya, ke setengah duduk posisinya, yaitu posisi semi polar. Bisa dibantu saya ya, Bu. Bisa ke belakang sedikit. Bentar, saya ganjal terlebih dahulu.
selanjutnya yaitu saya akan mengajarkan teknik batuk efektif. Nah, terlebih dahulu saya akan memasang pengalas supaya tidak kena baju ibu. Permisi ya, Bu. Nah, kemudian di sini saya meminta ibu untuk tarik napas selama 3 kali. Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama tarik napas dalam, keluarkan. Kemudian tarik napas, keluarkan. Tarik napas, tahan selama beberapa detik, kemudian hembuskan. Dimohonkan untuk dibatukan ya, Bu. Ini, Bu. Nah, ini ya, Bu, minum air hangat terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan memeriksa kembali, ditakutkan masih ada dahak yang ada di dalam tubuh ibu ya, Bu. Permisi ya, Bu. Saya lipat terlebih dahulu ya, Bu, ininya. Ibu, bagaimana kondisi ibu saat ini? Sedikit membaik. Iya, ibu baik, terima kasih, alhamdulillah. Semoga ibu akan sembuh. Ibu, tindakan yang barusan dilakukan bisa ibu lakukan dengan sendiri ya, Bu, atau dibantu sama suami sama keluarga. Nah, jika ibu memerlukan bantuan saya, bisa langsung ke ruang perawat, bisa memanggil perawat ke ruang perawat, atau bisa memanggil saya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dicukupkan sekian pembuatan video yang mengenai tentang pemberian pemenuhan oksigenasi. Dan apabila terdapat kesalahan dalam ucapan atau tindakan, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar dan saya di sini masih membutuhkan saran dan kritik dari teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.